Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia untuk hambanya di alam semesta ini menerpa kita semuanya, yaitu dengan dimudahkannya kita mengadakan perkumpulan yang insyaallah yakin 100% siapa yang senantiasa semangat dan sabar di atas pertemuan seperti ini, lahu khairud dunya wal akhirah, maka baginya pasti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Pasti. Alhamdulillah, ini pertemuan keberapa ini? Kedua ya. 2 tahun yang lalu kita fikih jenazah. Jadi sudah mati dulu antum ya. Lalu setelah mati antum nuntut ilmu lagi ya. Ya, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Berarti pertemuan kita ketiga nanti berapa? Tahun? Ya, 2019. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, laisa syai'un. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang paling afdalu minal ilmi nafi', dari ilmu yang manfaat. Kenapa demikian? Karena memang ma'asyul ahibbah a'azanillahu wa iyyakum, seperti ana sampaikan tadi, sebab mutlak kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat ketika Allah mudahkan dia jalan talabul ilmi. Dari mulai berangkatnya pun sudah Masya Allah. Lalu setelah itu dia mendapatkannya. InsyaAllah tidak asing di telinga kita hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, insyaallah tidak ada seorang pun dari kita yang datang ke tempat ini kecuali niatnya apa? Talabul ilm. Maka kabar gembiranya, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah.
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Nggak main-main nih Pak. Jalan kemana? Menuju surga. Tempat yang tidak ada seorang pun dari kita kecuali kita harapkan. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan siapa yang senantiasa berjalan seperti ini, berarti mereka adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ya tak? Sebagaimana kabar yang juga tidak asing di telinga kita dari kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, khairan. Para ulama mengatakan ini munakkarah. Ya, nakirah, umum. Ai khairid dunya wal akhirah. Maka standarnya orang ini, ya, orang yang dikehendaki baik oleh Allah standarnya yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia agama. Ya. Jadi kalau antum mau lihat orang ini baik atau tidak, selesai, gampang. Cek aja dia bagaimana standar pemahamannya terhadap agama. Ya. Kalau dia paham agama, maka berarti termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ahabbanillahu iyyakum, ya. Seorang muslim hendaknya senantiasa semangat talabul ilmi. Dan talabul ilmi yang dimaksud talabul ilmi din, ilmu agama. Dan ilmu agama yang ada di hari ini, ayol ikhwah, adalah ilmu agama yang ada di hari itu. Hari itu kapan? Di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Dengan wafatnya Nabi dan usainya zaman sahabat, selesai standar ilmu agama. Ya. Maka kita mengikuti urusan yang lama dalam menuntut ilmu agama, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu saja. Ya. Agama setelah itu, ya, atau ilmu agama setelah itu rujukannya kepada ilmu agama yang lama. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, yang di hari ini kita katakan di atas manhajus salaf. Tidak ada ilmu agama yang hak kecuali apabila dibangun di atas manhaj apa namanya? Salaf. Mengikuti orang terdahulu yang saleh, salafus saleh. Ya, dan itulah ahlus sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, satu ya, muqaddimah sudah berapa menit muqaddimah? Yang kedua, ma'asyiral muslimin, barangkali juga ingin sekedar mengingatkan, dan antum sudah ingat insyaallah, bahwa per hari ini, ya, kita sudah di tanggal 3 Sya'ban. Masya Allah. Kalau sudah tanggal 3 Sya'ban, ingatnya apa nih? Ingatnya kolak. Orang kaling, ngabuburit. Masya Allah. Berarti sudah tinggal terhitung dengan tangan kita. Kompetisi hebat, kompetisi orang-orang saleh, kompetisi orang-orang yang ingin diampuni dosanya dan diangkat derajatnya dan berikan amal saleh yang begitu hebat. Sebentar lagi akan kita masuki bulan apa? Ramadan. Masya Allah. Ketika kita dengar Ramadan kayak gimana gitu ya, hati kita sudah mulai bingar-bingar. Atakum Ramadan, kata Nabi, datang kepada kalian Ramadan sebentar lagi, syahrun mubarak. Begitu Nabi memberikan motivasi kepada para sahabat. Maka ya ikhwah, ya, bersiap-siaplah. Persiapan jiwa, persiapan harta, persiapan hati,
ya kekuatan badan, ya. Naam, untuk kita bisa nanti mendulang amal pahala dan ampunan. Kalau bisa, fihi lailatun walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Semoga kita termasuk yang diabsen oleh para malaikat dengan izin Allah, yang dibebaskan dari api neraka nanti insyaallah. Baik. Namun barangkali berkaitan dengan bulan yang sedang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban, ikhwah a'azamukum, berada di antara bulan Rajab, yang antum tahu kedudukan Rajab 1 daripada 4 bulan suci. 6 bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Baik. Dan bulan Ramadan, di mana kata Nabi SAW, syahrun, bulan ini yaghfulu fihi katsirun minan nas, banyak yang lengah, banyak yang lalai di bulan ini. Padahal bulan ini kata Nabi, syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Naam, bulan ini bulan tutup buku, ikhwan. Bulan tutup buku. Catatan amal setahun ditutup di bulan Sya'ban. Dan diangkat, dilaporkan ke Rabbul Alamin. Makanya Nabi SAW ditanya, kenapa? Ya, Naam, kata para sahabat, Usama bin Zaid mengatakan, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan kata para sahabat, kata Aisyah, kana yasumu hatta naqulu la nuftir. Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi itu terkadang puasa terus di bulan Sya'ban sampai kami kira dia tidak pernah berbuka. Bahkan kata Nabi SAW, ma ra'aitu, kata Ummu Salamah istri beliau, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Kami tidak pernah melihat Nabi SAW memperbanyak puasa berturut-turut dalam 2 bulan kecuali Sya'ban dan Ramadan. Maka ma'asyul muslimin, ya, maka ditanya Nabi, kenapa kau banyak berpuasa? Kata beliau, ya, dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ini adalah puasa, bulan yang diangkat di sana amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Maka aku ingin ketika diangkat amalku, aku dalam keadaan apa? Saum. Maka menetaplah ikhwan sebuah sunnah. Dan saya katakan sekaligus kaidah, di bulan ini tidak ada amalan sunnah khusus di bulan ini kecuali 1. Berarti kalau antum bawa 2, bid'ah. Ya. Kaidah di bulan ini tidak ada amalan khusus yang datang sunnahnya dari Nabi SAW untuk antum amalkan, ya, banyak di bulan ini kecuali 1, yaitu saum. Dan hadis-hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih dan lain sebagainya. Maka ikhwan, ya subhanallah, bagi yang mampu melakukannya, ya, maka alhamdulillah antum bisa banyak berpuasa di bulan ini. Ya, di antara hikmahnya tadi, banyak yang lengah, antum supaya tidak lengah. Yang kedua, diangkat amal. Yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga apa hikmahnya Pak? Supaya nanti Ramadan nggak sakit perut. Langsung kolok, langsung apa lagi di sini? Bubur kacang, apa lagi? Wah, mencret. Tadi siang karena kosong langsung dipenuhi. Maka para ulama mengatakan di antara hikmahnya ada tamhid, persiapan. Kalau sholat ada sholat qobliyah dan ba'diyah, puasa pun ada qobliyah dan ba'diyahnya. Qobliyah puasa Sya'ban, ba'diyah puasa 6 hari di bulan
Nah, malah di bulan saum. Baik, supaya kita sudah terbiasa saum sehingga ketika Ramadan tiba, Masya Allah, sudah santai kita. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sangat bagus. Ya minimal kalau biasanya Senin Kemis WC bablas gitu. Minimal Senin Kemisnya Pak, besok antum puasa ya. Nanti Kemisnya lagi. Naam, ketemu nanti tanggal 11, 13, 14, 15 hari-hari putih. Atau antum Ustaz, ana boleh enggak mendaud di bulan ini, khusus bulan ini saja? Silakan saja. Ya, hanya saja para ulama tidak boleh menentukan hari-hari jumlah tertentu untuk puasa. Antum puasa 7 hari ya? Lah, terserah antum mau berapa saja, mau 7, mau 8, mau 9, mau 10, mau semua. Ya, karena terkadang Nabi sempurnakan, terkadang. Naam, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tentang Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan sahih hadisnya secara riwayat tapi mungkar secara makna. Hadis larangan idan tasaba Ramadan fala tasumu, apabila idan tasaba Sya'ban, apabila Sya'ban sudah masuk ke tanggal 15 maka janganlah berpuasa. Ini hadis sahih secara riwayat tapi mungkar secara makna. Makanya para ulama masukkan ke hadis dhaif. Baik. Nah, bagi yang tidak punya kebiasaan puasa, diharamkan, dilarang ujug-ujug puasa tanggal 29, 30. Yang dikenal dengan puasa apa namanya? Yaumus Syak. Ya, kata Nabi, la yataqaddama Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumain. Ya, janganlah kalian mengawali Ramadan, mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali kalian punya kebiasaan puasa sebelumnya, maka tidak ada masalah, kata Nabi. Kalau ujug-ujug puasa di hari itu diharamkan. Itu puasa Yaumus Syak, hari Ragu, kata Nabi, man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari Syak, di hari Ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum punya kebiasaan puasa, tanggal 28, 29 hari Kamis atau hari Senin, monggo ya puasa. Silakan. Tapi kalau ujug-ujug puasa di hari itu, maka ini diharamkan. Ya. Barakallahu fikum, juga mengingatkan kepada para ummahat, para ikhwan juga. Ya, coba dicek punya utang enggak? Utang Ramadan yang lalu. Karena haid, karena sakit, karena safar, jangan-jangan belum bayar utang nih ya. Segerakan. Ya. Dahulu Aisyah bercerita, kami punya utang Ramadan dan kami tidak sempat membayarnya kecuali di Sya'ban. Maka Sya'ban ini pamungkas, selesai. Sebentar lagi Ramadan, maka segera dicek bila yang punya hutang segera dibayar. Ya, jangan sampai masuk ke Ramadan yang lain. Ya, kalau sengaja antum tinggalkan maka dosa, walaupun tidak ada kafarah kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian Allah, itu sedikit berkaitan mengingatkan bulan Sya'ban. Ya, Masya Allah, yang sudah diambang pintu, ya. Makanya siapkan jiwa, siapkan raga, siapkan kesehatan. Kalau antum beli herbal hari ini, ngapain antum beli herbal? Enggak biasanya beli herbal. Persiapan Ramadan, Masya Allah, ibadah. Kalau antum enggak biasanya cek-cek gitu ya, check up gitu. Tiba-tiba antum check up. Kenapa antum check up? Enggak biasa check up. Persiapan Ramadan. Kalau antum olahraga pagi, enggak biasanya antum bisa tidur ba'da subuh. Kenapa antum olahraga? Persiapan Ramadan. Masya Allah, semuanya ibadah kepada Allah SWT. Ya, apalagi juga harta. Ya, kita siapkan harta yang cukup. Kalau bisa antum, sebagaimana kata Nabi, ya, kalau bisa curi pahala orang sebanyak-banyaknya. Gimana Ustaz nyari pahala Ustaz? Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan buka kepada yang saum, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang saum itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, adapun pembahasan kita di hari ini secara khusus, ma'asul ikhwa azawiyakum, pembahasan yang sangat indah,
sekaligus ya primer adanya darurat adanya pembahasan ini pada diri seorang hamba. Kalau tidak, halakat dunia wal akhirah, dia akan binasa dunia dan akhirat. Pembahasan apabila kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang pembahasan ini, maka subhanallah, antum di dunia akan menjadi manusia yang paling mulia dan bahagia, dan antum di akhirat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Yaitu tentang apa? Al-hidayah. Allahu akbar. Al-hidayah yang wajib adanya pada antum dan terus harus ada sampai antum, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ketika kita atau seorang muslim, seorang manusia mendapatkan anugerah ini, anugerah yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang paling dicintainya. Mana yang lebih dicintai? Pamannya Nabi apa Najasyi? Oi. Jawab. Pamannya Nabi? Mana yang paling dicintai oleh Allah? Pamannya Nabi Abu Talib apa Najasyi? Menangis sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya mengembuskan nafas, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Cepat bilang la ilaha illallah, kalimatun wahajulaka biha indallah, satu kalimat yang aku bisa jadikan hujjah nanti di sisi Allah. Menangislah Rasulullah SAW ketika menghembuskan nafas, kalimat itu tidak terucapkan dari lisan Abu Talib yang selama ini tinggal bersama Nabi, wahyu turun di rumahnya, wahyul kitab, wahyu sunnah, bahkan Nabi pun aman ketika Abu Talib masih hidup. Backing dakwah secara kekuatan, secara harta Khadijah. Padahal dia pun telah mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdali dinal bariyati fina. Aku sebetulnya tahu agama Muhammad itu terbaik. Laulal malamatu aw makhafata masabatin lawajadtani bidaka sam'an mubina. Andai kata aku tidak takut dicela dan dimaki oleh kaumku, Abu Talib, ya, gitu, ketua kaum ngikuti anak ingusan Muhammad, dikecengi, dia takut dikecengi, turun jaim, jaga image-nya ya, turun derajat jadi tengah kaumnya. Kau akan dapatkan aku akan mengikuti agamaku, tapi aku takut dikecengi. Ya, Ma'asyiral muslimin, menangislah Rasulullah SAW dan meminta supaya diampuni Abu Talib. Turunlah ayat, maka nalin nabi walal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh seorang nabi atau orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang musyrik. Turunlah sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun walaupun dia sangat kau cintai. Sementara di seberang sana ikhwan, di Ethiopia, di Habasyah, ya, ada seorang yang tidak pernah ketemu Nabi, Pak. Ya? Mereka hanya ketemu sahabat Nabi dalam hijrah pertama dan hijrah kedua ke Ethiopia. Diceritakan ya bahwasanya subhanallah, Najasyi ketika mendengar ayat Allah, taru ayunahum tafidu minad dama', matanya bercucur dengan air mata, dan dia pun menyatakan keislamannya dan disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Jadi siapa yang lebih dicintai, paman Nabi apa Najasyi? Di atas hikmah dan kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwani fil azza yakum, hadiah Allah
yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada yang dicintainya, yang dengan hadiah ini selesai, Anda pasti bahagia mutlak dunia dan akhirat. Hidayah. Ketika di dunia ikhwan, minimal anak akan sebutkan 55. Jadi berapa tuh? Woi, jadi berapa 55? Jadi 10. Minimal anak sebutkan 55. 5 di dunia, 5 di akhirat. Keberuntungan dan kebaikan seseorang ketika dapat hidayah. Pertama, kata para ulama, orang yang senantiasa di atas hidayah, dia akan mendapatkan itmi'nanun nafsi wa insyirahus sadr. 1, hatinya akan tenang, lapangnya akan dadanya akan lapang. Akan mendapatkan ketumakninahan, henteu galau ikhwan. Tidak galau, tidak gundah gulana. Tidak sempit. Lapang dada, tumakninah jiwa, masya Allah, santai, senyum, ya. Naam, walaupun ya rumah SSSSS berapa S-nya ya kawan? Sempit, terus apa lagi? Plus mewah, mepet sawah. Rezeki macet, anak recet kan gitu. Tapi senyum aja dia kan. Tumakninah, hidayah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Begitu kata Allah SWT. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan tenang. Yang kedua ikhwan, al-hifadz minad dalal wasyururi wadzunub. Orang yang mendapatkan hidayah pertama yang kedua akan terjaga dari kesesatan. Iyalah, karena kebalikan hidayah sesat. Kalau nggak sesat apa? Dapat hidayah. Akan terjaga dari kesesatan dan surur dan keburukan wadzunub dan dosa. Dia akan terjaga dari kesesatan, dari dosa dan kerusakan. Akan terjaga dari kesesatan, keburukan dan dosa. Masya Allah. Kalau tidak dapat hidayah, ya sesat, ya buruk, dosa terus. Iyalah. Semua orang bisa survei membuktikan. Ketika dia bukan seorang muslim, nanti akan kita sebutkan ada asasul hidayah, ada kamalul hidayah, nanti akan sebutkan. Ada asas hidayah, pondasi hidayah, ada kesempurnaan hidayah. Coba antum, coba lihat orang kafir. Ya. Setiap hari sesat, buruk dan dosa. Muslim tidak. Ketika sempurna hidayah, coba sebelum ngaji, setiap hari syirik, bid'ah, maksiat. Muslim. Betul? Setelah ngaji, alhamdulillah syirik enggak ada. Bid'ah lepas. Maksiat gimana? Masih. Berkurang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang. Dulu lihat cewek belum lewat aja udah malu gitu. Sekarang tunduk pandangnya dapat hidayah dia. Yang ketiga, zakaul qalb wa salahun nafas, kata para ulama. Hatinya akan suci, akan bersih. Hatinya akan bersih dan jiwanya akan saleh. Akan di atas kesucian hati dan kesolehan jiwa. Naam. Suci dari noda syirik, noda bid'ah, noda maksiat, noda pembangkangan. Hanya tunduk dan patuh, inqiyad lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima atau yang keempat? Yang keempat, dijanjikan bagi mereka, kata Allah, kata para ulama, maghfiratuz dzunub, dijanjikan bagi mereka ampunan. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik dari non-Islam kepada Muslim, nanti akan kita sebutkan macam-macam hidayah. Pak, Nabi pernah senyum, ada sahabat masuk Islam belum pernah sujud masuk surga. Antum tahu cerita itu?
Gara-gara hidayah. Belum pernah sujud masuk surga. Ya kan? Ceritanya gimana? Mau perang Uhud, dia datang sama Nabi. Rasul Muhammad, aku ini masuk Islam dulu apa perang dulu? Lah, kata Nabi, masuk Islam dulu baru perang. Langsung dia menyasyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Masuk dia kemudian perang, krak, mati. Wah, hebat banget kata Nabi. Enggak pernah sujud masuk surga. Diampuni seluruh dosanya. Antum dulu suka apa? Suka ke kuburan minta-minta? Hah? Suka tahlilan? Suka rajaban nih? Suka nanti nisfu Sya'ban, bid'ah. Tidak ada sunnah di malam nisfu Sya'ban. Sekarang masalah kenal sunnah, diampuni semua kesyirikan antum karena hidayah. Kalau enggak, aduh masalah Pak. Mati masih percaya ke kuburan, masih percaya Nyi Roro Kidul. Kalau nyambatnya Syekh Abdul Qadir jelangkungan. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang mendapatkan hidayah, insya Allah dia akan yamutu husnul khatimah, akan mati di atas husnul khatimah, tahta ridwanullahi azza wa jal, di bawah keridhaan Allah, akan wafat husnul khatimah insyaallah. Terus dia jaga hidayah, dia akan wafat di atas husnul khatimah insyaallah. Kan yang kita harapkan kan bukan sekarang saja Pak. Sekarang antum boleh lurus Pak, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita. Tapi Allah akan menutup seseorang di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di atas sesat, terus akan sesat. Kalau biasanya di atas hidayah, insya Allah akan Allah selamatkan. Husnul khatimah, baik di ujung, ikhwan. Allah ya. Itu di dunia 5. Tambah lagi 5 lagi. Kan anak bilang 5 ya. 5 di akhirat. Yang kedua, yang pertama ikhwan, siapa yang mendapatkan hidayah, dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, al-usul ala ni'matil kubur wal bu'du an adzabiha. Adzabihi. Kata para ulama, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Allahu akbar. Dan akan dihindarkan dari azab kubur. La haula. Utsman kalau lewat kuburan nangis, Pak. Betul? Kalau antum lewat kuburan cengenges sih. Naam, Utsman kalau lewat kuburan nangis. Karena dia dapat cerita dari Nabi, kata Nabi, tidak ada pemandangan yang sangat menakutkan kecuali alam barzakh. Sempitkan, di liang lahat. Ya, yang mau tidak mau ikhwan, tidak ada yang bisa nolak kejadian itu. Esok atau lusa, tahun ini atau tahun depan, 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan, antum akan mendatangi alam itu, mau tidak mau. Masya Allah. Yang mati di atas hidayah, Masya Allah, bajunya kata Nabi dari surga, permadani dari surga, dibuka celah menuju surga. Spoi-spoi angin surga dan wanginya surga menghembus ke dalam kuburannya, dan diluaskan kuburannya searah mata memandang Allah. Jadi enakan di mana? Enakan di mana ya kawan? Di kuburan apa di sini? Wah, di sini udah ngontrak sempit lagi. Betul gak? Udah ngontrak sempit lagi. Innalillahi udah. Ya. Nah, asal musim di surga di kuburan. Nah, kapan? Ketika dia dapat hidayah. Yang selanjutnya, yudhilluhullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan naungi dia di hari perkumpulan di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan di hari kiamat di padang mahsyar 3 mil, ketika manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersendal, tidak berpakaian. Ya Allah Ustaz, ikhwan, coba antum sekarang keluar tanpa sendal. Wah, kaki antum celenat ya, panas. Nanti dari kiamat ikhwan, matahari dekatkan 1 mil. Kalau mil itu jarak, kata Nabi, kata para ulama, kalau mil itu maksudnya jarak 3 kilo saja. Terbayang apa tidak? Matahari 3 kilo saja dari kita, terbayang apa tidak?
tidak berpakaian, tidak bersendal. Masya Allah. Di saat itu ikhwan, tatkala manusia Masya Allah bergelimang dengan keringatnya, ada yang sampai ya dia terkeram dengan keringatnya. Ada orang-orang yang bertelakan di bawah naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali Allah. Siapa mereka? Al-muhtadi, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah. Di antaranya 7 golongan yang antum tahu semua. Ya, 7 golongan yang antum tahu pernah dengar hadisnya. Imam yang adil, ya kan? Naam, seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Pemuda yang rayu sama siapa? Jablay. Naam, dia bilang aku takut sama Allah. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Siapa mereka? Al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Naam. Selanjutnya ikhwan yang ketiga, yuhasabullahu hisaban yasira bal qad yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Yang ketiga kata para ulama, orang-orang yang mati di atas hidayah kalaupun harus dihisab, diaudit, Allah akan berikan dia hisab yang mudah. Bahkan ya, tidak menutup kemungkinan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Naam, tidak menutup kemungkinan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika dia mati di atas hidayah, ikhwan, Allah akan janjikan dia minimal walaupun dia diaudit, dihisab dengan hisaban yang mudah. Suruh ngaku saja pernah berbuat dosa. Setelah itu Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Atau blos, langsung tanpa ditanya dan tanpa dihisab, masuk surga. Masuk. Pengen yang mana nih? Yang kedua ya. Naam, karena manusia itu akan ada 3 Pak. Dihisab dengan hisab yang sulit. Ini biasanya udah nggak bisa ditolong nih Pak. Kalau dia kafir abadan abada, kalau dia muslim mampir dulu tuh Pak. Kemana? Ke warung kopi. Warung jadi kopi antum. Ya. Yang kedua ada hisab mudah, yang ketiga tanpa hisab, tanpa adab. Ya Allah. Makanya ikhwan, kalau bisa antum berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilnil jannah bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kalaupun harus dihisab, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Allah, semoga kita ikhwan ya, hari yang pasti, bukan cerita-cerita yang fiktif tentang kejadian-kejadian hari akhirat. Maka istiqomahlah di atas hidayah. Teruskan. Yang terakhir. Yang kelima, yang keempat. Naam. Yang keempat, yassarallahu fil uburi ala sirat. Mantap. Dihisab selesai, Allah mudahkan dia melewati jembatan. Jembatan apa? Ciliwung? Jembatan gantung? La. Jembatan yang kata Nabi, adakku minas sya'ar wa ahaddu minas sayf. Jembatan yang lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Allahu Akbar. Gak bisa kebayang. Sementara di bawahnya neraka jahanam. Siapa yang tidak percaya tentang jembatan ini keluar sekarang? Kafir. Betul? Akan ada sirat, wa iminkum ila wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati jembatan ini, tidak mungkin tidak. Karena dzalika ala rabbika hatman maqdiyya. Ini sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Sampai para nabi, karena nggak bisa, Pak. Atau mau ke surga nggak bisa lewat Bekasi, nggak bisa. Lewat Pandeglang nggak bisa, Pak. Ini mahsyar, ini surga, ini jembatannya, Pak. Nggak bisa, Pak. Makanya Allah katakan la tarawunnal jahim. Betul kan? Betul? Alhaakumut takasur dan seterusnya. Allah katakan la tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam pasti. Semua kita. Kapan? Ketika kita melewati jembatan itu. Karena jembatan itu bawahnya bukan Kali Ciliwung, jahanam. Sementara ada kail kalalib
yang berusaha mengail kita, ya Allah. Tapi orang yang di atas hidayah, Allah katakan summa nunajjil ladzina taqaw, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadhul dhalimina fiha jithiya, dalam surat Maryam, dan kami biarkan orang-orang zalim untuk terjerumus ke dalam jahanam ketika melewati. Maka Nabi saja, ya kawan, Nabi saja ketika mau melewati jembatan itu beliau mengatakan Allahumma sallim sallim, sambil menangis. Nabi ngeri melihat jembatan yang luar biasa dahsyatnya. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan ya Allah. Yang terakhir, Pak, ya sudah selesai. Yang terakhir pamungkas dah. Apa tuh? Dijanjikan masuk surga. Selesai. Dapat cewek berapa di surga? Wah, Masya Allah. 2, ya Allah, 70, Masya Allah. 6, ya. Pamungkasnya terakhir, bahwasanya orang-orang yang hidup di atas hidayah, ya, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak, tidak mungkin tidak, Pak. Barakallahu fikum. Kalau begitu, Ustaz, darurat kita berada di atas hidayah dan sempurna hidayah dan langgeng istiqamah di atas hidayah sampai kita bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, kalau antum dalam satu hari tidak meminta hidayah, kafir. Bisa kafir antum. Ana mah hari ini nggak akan minta hidayah lah, kafir antum. Gitu. Betul tidak? Nah, 17 kali minimal, Pak, dalam satu hari antum meminta kepada Allah, Allahumma apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau antum sengaja mau libur aja nggak pakai ihdinas siratal mustaqim, gimana? Batal, Pak. Sengaja kafir, Pak. Kalau sengaja menghalalkan hari ini tidak minta ihdinas siratal mustaqim, kafir antum. Menghalalkan sesuatu yang sudah fardu mutlak. Membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita. La salata liman la yaqra'u bi umil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membacakan apa? Umul kitab, Al-Fatihah. Saking pentingnya Allah ajarkan, Allah perintahkan, Allah anjurkan antum dalam setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ya Allah, tunjukkan ya Allah hidayah. Nah, kepada jalan yang lurus. Taib asal muslimin rahimakumullah. Hidayah pada tingkatannya ada 2. Tingkatan hidayah. Yang pertama, asasul hidayah. Asas. Apa asas itu, Pak? Pondasi, akar. Pondasi hidayah, asasul hidayah. Kalau dia sudah mendapatkan asasul hidayah ini, pasti masuk surga, tapi tidak pasti tidak masuk neraka. Masih mungkin masuk neraka, tapi dia pasti masuk surga, Pak. Kenapa? Karena dia sudah punya asasul hidayah. Ma huwa Ustaz? Apa itu? Ad-dukhulu fil Islam. Asasul hidayah, pondasi hidayah, akar hidayah adalah dengan masuknya antum, Allah berikan antum taufik masuk Islam. Antum di hari ini di atas Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125, qala Allah azza wa jalla, man yuridillahu ayyahdiyahu. Siapa orang sahajalmi yang Allah ingin kasih dia hidayah, man yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang ingin dikehendaki hidayahnya oleh Allah, Allah akan lapangkan dadanya di atas Islam. Dan dia sudah berada di atas cahaya Allah. Lihat di dalam Az-Zumar ayat 22, Allah katakan,
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Orang-orang yang sudah dilubukakan dadanya untuk memeluk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Maka dia di atas cahaya Allah. Maka alhamdulillah. Berarti antum sudah punya apa nih? Oi, punya apa nih? Makanya kita gerang kita. Marah kita. Belum lama kita marah di Jakarta itu. Ngapain orang yang gak dapat hidayah? Memimpin orang-orang yang dapat hidayah ya? Walaupun yang dipimpinnya ada alay, ada jablay gitu kan. Tapi minimal masuk surga itu alay kan? Bener kan? Minimal alay juga masuk surga ikhwan. Kalau di atas Islam. Jangan sempat. Lebih baik alay pak daripada kafir. Lebih baik alay muslim ya, yang memimpin kaum muslimin, daripada kafir sama sekali tidak punya wala hidayah. Ya tak? Sama sekali tidak punya asas pun tidak punya pak. Hancur dia. Gimana mau ngurus manusia dia hancur? Binasa dunia dan akhirat pasti tidak mungkin tidak. Innal ladzina kafaru, dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru ayat 8 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Itu di akhirat. Di dunia gimana? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir kata Allah, innal ladzina kafaru, cap stempel kafir. Siapa orang kafir? Min ahlil kitab, satu ahli kitab. Terang-terangan Allah bilang kafir, satu ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Walaupun secara umum dia ahli kitab juga musyrik, ini secara khusus musyrik. Hindu, Buddha, Konghucu, bla 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 seterusnya. Di akhirat fi nari jahannam khalidina fiha. Itu di akhirat. Di dunianya gimana? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka manusia terburuk di alam semesta ini. Makanya lucu kita. Muslim kok milih orang terburuk di alam semesta? Alhamdulillah. Udahlah, ceritanya udah beres kan? Tapi asal antum tahu bahwasanya alai muslim lebih baik daripada kafir. Karena dia muslim walaupun jahat, walaupun rusak, kalau dia masih di atas kalimat syahadatu an la ilallah dan dia tidak batalkan la ilaha illallahnya, maka dia pasti masuk surga, pasti. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kata Nabi kecuali jiwa yang telah menyatakan keislaman. Nah, ma'asyiral muslimin, asasul Islam. Tapi kalau antum sudah bangun rumah baru pondasinya gimana? Hujan masih kehujanan, bener gak? Tapi sudah punya pondasi sih lumayan. Angin masih kena, ya kan? Masih belum menjanjikan antum. Ya, apalagi ma'asyiral muslimin, kondisi akhir zaman yang punya asasul hidayah lebih banyak yang sesat daripada yang lurus. 71 Yahudi, 72 Nasrani. Muslim berapa? Wah, paling banyak. Ya, kata para ulama mereka masuk surga pasti insyaallah. Tapi mereka tidak dijamin masuk, dia tidak dijamin tidak masuk neraka. Kecuali satu, illa wahid kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahid, kecuali satu. Siapa mereka ikhwan? Mereka orang-orang yang di atas kamalul hidayah. Maka tingkatan kedua kamalul hidayah, kesempurnaan hidayah, sempurna hidayah. Sudah punya asas pak, antum bangun tembok. Dulu tahun lalu kayaknya masjid belum begini nih ya. Insya Allah 2 tahun lagi masjid lebih hebat nih ya. Tanah sudah dibebaskan, insya Allah. Tadi ada pengumuman ya. Anak kira setelah ini Ustadz anak aja sendirian kan gitu. Nah, masalah sekarang masalah dulu di sini ada apa? Ada tembok, ada apa itu? Ada triplex segala macamnya, acak-acakan. Sekarang masuk sudah mulai sempurna nggak masjid ini? Sempurna.
Begitulah hidayah, dulu asa saja, sekarang sempurna. Enak kita. Nyaman, damai, ada AC-nya. Dulu ada AC-nya enggak ada? AC gelembung, AC gelembung. AG ya. Dulu AC gelembung kan gitu. Gelembung gitu. Alhamdulillah. Maka yang kedua ikhwan, tamamul hidayah, kamalul hidayah. Kesempurnaan hidayah. Makanya para ulama ketika menyebutkan ya tentang kesempurnaan hidayah, mereka yang mengumpulkan hidayatain kata mereka. Apa tuh kesempurnaan hidayah? Apa tuh kesempurnaan hidayah? Ijtima'u hidayatain. Yaitu terkumpulnya dua hidayah pada dirinya. Hidayah yang pertama hidayatul ilmi. Hidayatul ilmi. Hidayah yang kedua hidayatul amal. Ya, terkumpulnya dua hidayah pada seorang muslim. Pertama hidayatul ilmi. Ya, hidayatul ilmi, dia di atas ilmu, tidak jahil, tidak bodoh. Muslim sih, sholat, koprat, kapret, keprot, melihat. Muslim sih, ya. Tapi puasa ya yang penting mah bah. Hah? Enggak makan, enggak minum. Ngerokok enggak apa-apa. Ngomongin orang, gibah, kadzab, korupsi jalan, ribanya jalan, puasa. Ya. Muslim. Tapi tidak di atas kamalul ilmi. Maka yang pertama hidayatul ilmi, yang kedua hidayatul amal. Sudah ngaji Pak, sudah ngaji, tetap gitu, tetap aja bid'ah jalan, syirik lancar, maksiat jojong we, maksiat juga jalan. Yang diperintahkan Nabi, ya seakan-akan itu kabar dari pos kota, suka bohong kan? Dia tidak anggap. Yang dilarang Nabi, ya lewat saja. Innalillah. Sudah ngaji. Sudah nuntut ilmu, ada ilmu. Makanya ketika Nabi bilang ihdinas siratal mustaqim, Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdub al-yahud ya'lamun wa la ya'malun. Wala dhalin an-nasara ya'malun wa la ya'lamun. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci, Yahudi, ya'lamun wa la ya'malun, berilmu tapi tidak beramal. Tahu Pak, Muhammad itu nabi, tahu. Bahkan mereka lebih kenal kepada Muhammad daripada kepada anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad jentrek jelas dalam kitab Taurat mereka, perjanjian lama mereka, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu Pak, Yahudi itu tahu sampai hari ini. Tapi kufaran hasadan, karena ayat dengki, hasud. Karena selama ini muncul dari Bani Israel, dari istri pertama Nabi itu, ya, dari Sarah, istri pertama kan Sarah. Nikahlah Ibrahim dengan istri kedua Hajar. Semua Nabi dari jalan Sarah, dari Yakub, Israel. Yakub itu nama lainnya Israel. Isra, hamba il Allah. Gelarnya Yakub Israel. Makanya disebut Bani siapa? Bani Yakub atau Bani Israel. Anak hamba Allah. Sampai selesai di Isa alaihissalam. Dan mereka mendapatkan kabar gembira akan turun Nabi terakhir dengan sifatan yang sangat jelas. Ya, ternyata munculnya dari istri pertama dari Hajar melalui Ismail sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka hasad, dengki. Itulah yang menghalangi mereka dari jalan hidayah. Waladhalin, bukan juga dai sesat, dolin sesat, an-nasrani
Nasara. Mereka banyak beramal, beragama, tapi tanpa ilmu. Mereka hanya mengira-ngira. Bahkan sampai hari ini mereka masih berdebat siapa yang disalib. Mereka juga bingung dengan asas trinitas yang mereka yakini. Bingung, Pak. Ya, subhanallah. Ma'asal muslimin, kalau mereka sesat. Maka muslim la maghdub la dhalim. Tidak jahil dan tidak mengamalkan ilmunya. Hidayatul ilmu. Makanya makna hidayah secara umum, ikhwan. Apa makna hidayah secara umum? Makna hidayah secara umum kata para ulama, taufiqullahu lil 'abdi bidukhuli fil Islam wal inqiyadu fihi minal awamiri wan nawahi. Ya, hidayah secara umum adalah taufiqullahu lil 'abdi, taufiknya Allah kepada seorang hamba bidukhuli fil Islam, dengan dia bisa memasuki agama Islam, dengan dia masuk dalam agama Islam, wal inqiyadu fihi, dan dia di sana melakukan al awamir wan nawahi, seluruh perintah dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menegakkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang wajib-wajib, masya Allah. Makanya tadi orang yang di atas hidayah akan di atas kesolehan. Jangan tanya sholat 5 waktunya, ikhwan. Jam 3, jam 2 dia sudah bangun. Jangan tanya Ramadannya, ikhwan. Masya Allah, Sya'bannya dia penuhi dengan puasa. Lihat Muhammad SAW. Jangan tanya zakatnya, setiap hari tangannya mengeluarkan sebagian hartanya. Jangan tanya zina, ikhwan. Ayah cewek lewat dia tundukkan pandangan. Ya. Jangan tanya minum khamr. Ya. Minuman yang meragukan pun dia tinggalkan. Subhanallah. Jangan tanya yang wajib-wajib, yang sunnah dia lakukan. Jangan tanya yang haram-haram, yang makruh, bahkan yang ditakuti makruh dia tinggalkan. Allah. Ketika di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh dari syirik, di atas tauhid, dia jauh dari bid'ah, di atas sunnah, dan dia jauh dan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat hati, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat kaki, seluruhnya dia tinggalkan. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan, ketika seseorang di atas hidayah, maka dialah manusia yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Taib, masyaallah muslimin, rahmatullah. Selanjutnya di sisa waktu kita, pertanyaan. Ya. Apakah hidayah itu datang sendiri? Ataukah hidayah harus dicari? Harus ada upaya. Antum mas, kenapa antum masih ngerokok? Tenang aja sih, ntar juga dapat hidayah. Ukhti, kenapa antum belum pakai jilbab? Atau jilbabnya asal gantung saja? Tenang aja, ntar juga dapat hidayah. Hah? Lah. Ya, betapa hebat perjalanan para salafus saleh dahulu, sampai terkadang mereka harus tercucurkan darahnya dalam rangka mencari hidayah, bahkan hartanya, bahkan jiwanya, ikhwan, dalam rangka mempertahankan hidayah. Jadi hidayah tidak datang sendiri, hidayah harus dicari. Hidayah ini rizki, ikhwan. Antum mau rizki gimana? Cari. Mau punya anak, ya kawin. Antum kenapa pengen punya anak tapi nggak nikah? Ya nggak bisa. Hidayah ini rizki dari Allah, perlu dicari, ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Dari sisi kita Allah katakan Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum, satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mau berusaha merubah dirinya. Ada usaha. Setelah kita yakin bahwasanya hidayah 100% hanya dari Allah. Naam, maka ma'asyiral muslimin,
Kalau begitu pembahasan kita yang paling penting di akhir pertemuan kita, kumaha carana, kan gitu. Bagaimana caranya? Alhamdulillah kita sekarang sudah mendapatkan asasul hidayah. Maka cerita kita di hari ini, anak ingin tanya, antum tiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Antum ini meminta yang tidak ada atau meminta disempurnakan yang ada? Nah. Makanya orang Nasrani atau Yahudi bilang, tuh lihat orang Muslim katanya, belum dapat hidayah minta terus gak dikasih-kasih. Lah, kata mereka, lihat Muslim katanya, minta terus gak dikasih-kasih. Tiap hari minta mereka. Lah, ya kita bukan meminta asasul hidayah. Kita sudah ada asasul hidayah, tapi yang diminta oleh kita dua. Pertama, as-subut ala asasil hidayah. Yang kedua, minta kamalul hidayah. Tiap hari kita berdoa, terkadang kita dalam kunut witir kita, apa? Kunut witir antum gimana, ikhwan? Allahumma hadini fi man hadait. Ya Allah, hidayah lillah, aku masukkan ke dalam kelompok yang kau berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau sesatkan hati kami setelah kau berikan aku hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhwan, bila diucapkan itu oleh seorang muslim, maknanya dua. Pertama, as-subut, meminta ditetapkan di atas asasul hidayah, jangan sampai mati kafir nih. Yang kedua, meminta terus ditambah hidayah, kamal, ditambah sempurna hidayahnya. Ya, meminta disempurnakan hidayah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita yakin 100% bahwasanya hidayah hanya datang dari Allah, namun kita perlu usaha. Maka wallahu alam, di sisa waktu ini saya akan menyebutkan minimal, kata ulama, 10 tips bagaimana antum dapat hidayah. Menetap di atas kesempurnaan hidayah dan sempurna antum di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ayol ikhwah, al-ijtihadu fi talabil ilmi. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, ad-du'a ilallahi subhanahu. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah, meminta. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taqwiyatul ikhlasi wat tauhidu lillah. Berusaha menguatkan keikhlasan dan ketauhidan kepada Allah. Berusaha senantiasa mentauhidkan Allah dan berusaha untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal hanya kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, an-nazar fi halatil iman. Senantiasa mengecek keadaan iman antum nih. Ya, jangan check up darah deh, asam urat diasemin gitu. Cek asam urat, cek darah. Tapi iman gak pernah dicek, Pak. Iman juga fluktuatif, betul tidak? Ini sekarang iman lagi apa nih, ikhwan? Wah, lagi naik, terus kan naikkan. Lagi turun, bangkit. Ya, kata ulama, an-nazar fi halatil iman, itu senantiasa mengecek keadaan iman. Iman lagi apa nih? Lagi nambah apa lagi ngurang nih? Lagi futur atau lagi naik iman? Maka ketika naik alhamdulillah teruskan, ketika futur berusaha semaksimalnya. Oleh karena itu, ya, yang kelima, al-mujahadah fi fi'li ta'ah. Senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk melakukan ketaatan. Enak sih nurusin tidur subuh ya, bener nggak? Udah mau hujan, AC nyala, selimut tebel, dengar as-salatu khairum minan naum, terjemahannya berbeda. Teu salat ge teu nanaon cenah. Lah ini masalah. Maka harus mujahadah. Ya. Nah, maaf ya ketika ada wanita lewat, cantik, can you see, you can see. Itu pakai celana, atau mujahadah, berat ya. Inginnya jiwa ini, nafsu ini apa? Nafsu ini inginnya melaksanakan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Maka antum pun mujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk
melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Yang selanjutnya ikhwan, musahabatu alil khair. Senantiasa bersahabat dengan orang saleh. Usaha untuk bersahabat dan menjadikan orang saleh sebagai sahabat penanya, tempat dia curhat. Ya? Mungkin semua antum atau sebagian antum punya cerita, antum nih ngaji karena dengan sebab siapa? Sahabat. Diajak sama teman. Coba kalau sahabatnya ahlul bid'ah, antum ke kuburan nanti. Ya? Kalau sahabatnya tukang gapleh, ya gaplehan juga. Baik, bersahabat dengan orang saleh. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kasratu dzikril maut wal akhirah. Kata para ulama, memperbanyak mengingat kematian dan mengingat hari akhirat. Ya, insyaallah kalau orang senantiasa mengingat kematian, tidak lupa daratan, tidak lupa lautan. Ingat kematian esok atau lusa, dan ingat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dunia tidak ada apa-apanya. Baik, selanjutnya ikhwan, tadzakkuru ni'amillahi azza wa jalla. Yang kedelapan, senantiasa mengingat nikmat Allah. Allahu akbar. Makanya Allah banyak ceritakan, perintahkan udkuru nikmat Allah, udkuru nikmat Allah. Banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita malu. Ya, kita malu Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hidung, berikan lidah, lisan, Allah berikan tangan, berikan hati, berikan perut, berikan makanan, berikan mobil. Yang siapa ini? Allah. Allah berikan rizki ini sebagai fasilitas untuk mentaatinya, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Ya, setelah kita meyakini bahwasanya nikmat hanya dari Allah dan Allah hanya ridha, nikmatnya dipakai untuk melakukan ketaatan kepadanya. Makanya Allah marah nanti ketika antum, tanggung jawab antum. Ketika nikmat antum Allah berikan, Allah manfaatkan untuk yang dimurkai oleh Allah SWT. Yang selanjutnya, at-taubatu minadz-dzunub. Segera ikhwan bertaubat ikhwan. Ya, segera kembali ke jalan Allah. Segera muslim bertaubat. Ya, karena secara umum insyaallah ikhwan, kita sudah jelas ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Apalagi sudah nuntut ilmu, maka jangan berlarut-larut dalam kemaksiatan. Wasari'u, cepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa ikhwan? Yang terakhir, ya, yaitu qira'atu qasasus salihin wal mu'anidin. Ya, sering-seringlah membaca kisah orang-orang saleh. Begitu juga kisah orang-orang yang diazab oleh Allah. Makanya kawan, 2/3 Al-Quran isinya apa? Kisah. 2/3 Al-Quran isinya kisah, isinya hukum, isinya kabar. Ya, lalu Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibrah. Dalam kisah-kisah orang terdahulu ada pelajaran. Karena manusia ini punya kecenderungan meniru. Ya, maka ma'asal muslimin, bacalah bagaimana kisahnya orang-orang mendapatkan hidayah, kisahnya orang-orang saleh. Taib, itu 10 tips. Di antara, bukan hanya 10, banyak. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah Allah SWT. Yang paling pertama, ya, yaitu sedikit saja, al-ijtihad fi thalabil ilmi. Naam, ini asasul hidayah. Ini asas cara dapat hidayah. Mau nuntut ilmu, Pak, mau ngaji, Pak, kasarnya mau ngaji, coba lah nggak mau ngaji, ya udah selesai, Pak. Nggak mau nuntut ilmu, selesai, Pak. Karena hidayah itu terbagi dua tadi, ada hidayatul ilmi, ada hidayatul amal. Gimana mau rek hidayatul amal lamun teu boga ilmu? Benar tak? Iyalah. Antum sekarang insyaallah, ya Allah, semoga kita diberikan istiqamah di atas hidayah, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah. Setelah kapan? Setelah antum ngaji sunnah, ngaji salaf, setelah antum nuntut ilmu. Coba dulunya antum gimana? Jimat punya, bener nggak? Kuburan malam Jumat tiap nggak pernah absen. Ya,
Sumbangan ini bid'ah itu antum sumbang. Sekarang Masya Allah antum dikeluarkan dari bid'ah, dari syirik. Ya, kapan? Setelah antum belajar tauhid, setelah antum belajar sunnah, setelah antum belajar al-halal wal haram. Dulu mungkin durhaka sama orang tua, sekarang belajar akhlak. Masya Allah, begitu baktinya. Alhamdulillah. Maka ikhwan, dahulu para sahabat sesat, di balik kesesatannya oleh Allah menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Setelah apa? Setelah kata Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami sucikan mereka dengan diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahalnya mereka itu sesat dulunya. Maka harus nuntut ilmu. Tapi kembali, jangan salah nuntut ilmu. Nuntut ilmu keluar jadi Syiah, ini masalah. Keluar jadi Ahmadiyah, jadi ISIS gitu ya. Naam, la. Keluar jadi Ahlus Sunnah. Yang kedua ikhwan rahimakumullah, Nabi kata Anas, sering sekali Nabi setiap harinya lisannya tidak pernah luput mengucapkan ya muqallibal qulub. Nah, itu Nabi, Pak. Kata Anas pembantunya, ya, gumaman Nabi setiap saatnya ya muqallibal qulub. Lalu Aisyah protes, ya Rasulullah, alaika takhaf. Saking seringnya Nabi mengatakan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas hidayah, ketaatan kepadamu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, alaika takhaf. Apakah kau takut atas dirimu? Siapa kau? Kau Nabi yang sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Apakah kau takut atas dirimu? Ya Aisyah. Kata Nabi, ya Aisyah, inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hai Aisyah, hati hamba itu dijemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sakumaha Allah wae. Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Ya Allah Pak, apalagi di akhir zaman. Nabi bukan kita, sahabat bukan kita. Naam, banyaklah minta ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah kau sesatkan hatiku setelah kau berikan aku hidayah. Doa Pak, doa. Ya, kalau Nabi banyak doa, ya kita lebih banyak lagi. Ya, selanjutnya ikhwan, apa yang artinya at-tauhid. Nah, ya, kalau saya katakan tadi asasul hidayah Islam, ketahuilah bahasa Islam tidak disebut Islam kecuali beserta la ilaha illallah. Apa tuh la ilaha illallah? Ikrar yang kuat atas ikhlasul ibadati lillah dengan menyatakan la ilah, tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini apapun bentuknya illallah, kecuali siapa? Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah ikhlas, murni. Murni itu ada dua, Pak. Murni hanya kepada Allah dan murni hanya untuk Allah. Beda tak Ustaz? Beda. Hanya kepada Allah berarti nggak ada jin, nggak ada nabi, nggak ada batu, nggak ada pohon, nggak ada api, nggak ada apalagi orang-orang yang mati di kuburan, nggak ada. Hanya kepada Allah. Yang kedua murni hanya untuk Allah. Yang pertama jauh dari syirik besar, yang kedua jauh dari syirik kecil. Hanya untuk Allah, ikhlas lillahi azza wa jalla. Bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena sumah, bukan karena ingin tertenar. La. Ana agna syuraka ini syirik. Aku ni zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah. Man amila amalan asyraka fiya ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Siapa yang beramal dan dia menyekutukan aku dalamnya, aku tinggalkan dia bersama sekutu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah janjikan, lihat dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu. Dan surat Al-An'am ayat 82 Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, lalu dia tidak campur adukan imannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
maka dia akan dijamin keamanannya dan dia pun akan ditetapkan di atas hidayah. Karena yang merusak hidayah, yang pertama kali yang bisa merusak hidayah adalah syirik, menyekutukan Allah. Selanjutnya, apa Pak yang saja Pak? Naam, an-nazar fi halatil iman. Senantiasa melihat keadaan iman. Yalah, Ahlussunnah kan sudah bersepakat iman itu apa? Yazidu wa yanqus. Kaif yazid? Yazid itu hari ini bangunnya jam 3 malam. Kalau yanqus hari ini bangunnya jam 7 siang. Gitu ya. Kemarin sih bangunnya jam 3 Pak, sudah tahajud, sudah witir, puasa salat subuhnya di masjid. Masya Allah. Bahkan dia keluar masjid setelah syuruk. Besok bangun jam 7. Murtad, jemur pantat. Salat subuhnya matahari udah keluar, ya jemur pantat namanya. Ya, murtad bukan murtad. Kemarin iman lagi sebesar gunung. Gunung apa Pak? Gunung Uhud. Sekarang imannya hari ini imannya di tong sampah. Di bawah tong sampah. Yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan bi ta'atir rahman. Ketika antum masya Allah di atas semangat mentaati Allah, baik dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, dengan muamalahnya. Yang kedua, wayankusu bi ta'ati syaitan. Dan berkurang iman itu dengan mentaati syaitan. Antum ini gimana nih Pak? Iman Pak? Cek Pak. Ini check up kemana antum? Check up kemana? Ke Majelis Taklim. Mau check up iman. Mau ngecas imannya. Harus dicas iman. Ya supaya bertambah. Maka lihat, karena Allah SWT memerintahkan Muslim, Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 124, Allah katakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, maka keadaan mereka senantiasa bertambah imannya. Saya ingin tanya, antum nih mau wafat ketika iman naik apa turun? Kapan wafatnya? Jadi nambahnya kapan? Lah ya, antum kan ingin naik, masya Allah, ingin wafat kita ya Allah, dalam keadaan kita sujud membaca kitabullah, ya, dalam keadaan kita masya Allah iman mengingat Allah, naik imannya kuat. Dan kita tidak ingin wafat dalam keadaan iman lagi turun, lagi nenggak botol mati, Baik. Dan seterusnya lagi maksiat, kita nih lagi syirik meninggal, lagi bid'ahan meninggal. Kalau begitu kapan antum naik iman? Karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah, maka setiap saat kita harus cek and recheck iman kita, jangan sampai turun. Ya. Baik, selanjutnya ikhwan, musahabatu ahlil khair, jelas. Senantiasa bersahabat Pak dengan orang saleh. Ini luar biasa. La haula la. Saya senantiasa mengingatkan santri ini Pak. Ya, anak-anak muda. Ya. Pasti pondok masya Allah, pulang libur jadi alay. Rambut potong sini, potong sana. Celana robek sini, robek. Innalillah. Siapa yang merusak dia? Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya gimana temannya. Nabi yang mengatakan. Makanya kenapa Abu Thalib dia tidak dapat hidayah? Salah satunya apa? Gara-gara teman. Bertemannya sama si Akang Abu Lahab. Betul, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Bahkan ketika meninggal, di sisinya ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Teman setianya. Kata Nabi, cepat bilang la ilaha illallah. Paman, cepat bilang la ilaha illallah. Kata temannya nih, masa sih mau ikut anak kemarin sore? Ya. Jatuh dong wibawa, siapa ente, siapa dia? Apakah kau akan meninggalkan agama nenek moyang? Kata mereka. Selesai. Teman dua ini yang lebih kuat pengaruhnya daripada Muhammad SAW. Teman. Ya, maka kata Nabi SAW, al-maru ala dini khalilihi. Seseorang akan agamanya seperti temannya. Temannya gapleh nggak jauh Pak. Betul nggak? Temannya ngerokok nggak jauh Pak, ngerokok juga.
Bener nggak? Temannya ke kuburan, insya Allah dia ke kuburan. Temannya bid'ahan ikut bid'ah. Hati-hati. Makanya nanti jangan sampai antum menyesal, ikhwan, di hari kiamat nanti. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 28 Allah katakan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, di hari orang-orang zalim gigit jari. Tahu gigit jari ya? Ini istilah Al-Qur'an, ikhwan, gigit jari. Apa istilahnya itu? Nyesel. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa dulu aku tidak berteman dengan Rasul? Tidak mengikuti jalan Muhammad, jalan Rasul. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila. Ya Allah, kenapa aku dulu ngajak si fulan menjadi temanku? Laqad adallani 'anil dzikr. Dia telah menyesatkan aku dari jalan Allah. Lihat, nyesal dia. Nyesal salah berteman. Dan tadi antum punya cerita. Antum juga kan punya cerita nih kan? Dulu antum bid'ah dari syirik bla 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 bla. Alhamdulillah ada teman ngajak ngaji kan gitu. Jadi salafi sekarang. Dulu, wah, salahi. Alhamdulillah. Baik, masuk muslimin selanjutnya, kasratu dzikril maut, banyak mengingat kematian. Naam, Nabi katakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghentikan kenikmatan, yaitu kematian. Tidak manfaat ikhwan, harta, tidak dapat itu pakaian yang numpuk, mobil yang mewah, tidak manfaat. Semua yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Ya, ma'agna anni maliyah, mana hartaku tidak bisa membelaku. Halaka anni sultaniyah, mana kedudukanku juga hancur. Kecuali ketika dia pulang di atas hidayah. Naam, ketika dia pulang di atas hidayah. Maka ikhwan, banyaklah mengingat kematian. Kata Imam, ya, Al-Imam Ibnu Laffaf rahimahullah, dia mengatakan, man kasura dzikrul maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, akramahullahu bi salasati umur, Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. 1, na'am al-badaratu bit taubah, akan segera dia bertaubat. Ingat mati langsung dia taubat. Enggak ingat mati ya terus aja. Dia akan segera bertobat. Yang kedua, yaitu qanaah, akan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Kalau enggak ingat mati, Pak, dapat gunung pengen berapa? 2 gunung. Terus itu kalau enggak ingat mati. Ya, belum lagi caranya, apapun yang penting dia dapat apa yang dia inginkan oleh hawa nafsu, dari harta, dari wanita, dari tahta. Enggak ingat mati, Pak. Enggak qanaah, enggak pernah merasa puas dengan dunia ini. Padahal dunia ini, ya Allah, rusak. Ya, yang terakhir, al-ijtihadu fil ibadah. Kata beliau, siapa yang ingat mati, maka dia akan bersungguh-sungguh beribadah. Sholat lagi malas, ingat mati, waduh aku nanti sholat, nanti aku diadab. Ya, mau maksiat antum ingat mati, enggak jadi. Ya, ingat kematian, akan dihisab. Tentunya kematian dengan embel-embel yang setelahnya. Sebaliknya kata beliau, kalau orang tidak ingat mati, lupa, maka dia akan mundur-mundur taubat, entarlah, besoklah. Lupa dia, nggak tahu kapan malaikat mencabutnya. Kemudian dia tidak akan pernah puas dengan dunia. Yang ketiga kata beliau, malas ibadah. Kalau tidak ingat mati. Selanjutnya ikhwan, mengingat nikmat Allah. Nah, ya, mengingat yang selamat, taubat, bertaubat kepada Allah, segerakan taubat. Allah cepat taubat. Ya, kemudian ijtihad, sungguh-sungguh. Dalam bahasa Sunda, Allahumma maksakan gitu. Harus dipaksakan. Ya, hati ini bakhil, paksakan ikhwan untuk infak. Padahal infak itu memperkaya antum, menambah barokah rizki antum, tidak akan mengurangi harta antum. Allah ganti, bahkan itulah harta antum yang sebenar-benarnya yang antum infakkan di jalan Allah. Ya kan, harta itu antara sepiteng, yang dimakan kan sepitengnya kan, atau lusuh, tahu lusuh? Nah ini baju dulunya bagus nih Pak, lusuh Pak, lusuh. Atau antum wariskan, enteng nggak dapat apa-apa. Tapi kalau antum infakkan di jalan Allah, itulah harta antum. Tapi betapa beratnya infak itu. Maka bismillah, Allahumma maksakan tadi. Betul, paksakan.
Ya, puasa Senin Kemis berat Pak. Bismillah Allahumma maksakeun. Ada cewek lewat cantik, bismillah. Dipaksa Pak menundukkan pandangan. Ya, dipaksakan ijtihad mujahadah. Makanya judulnya dalam Al-Qur'an ada dua amal itu. Wajahidu wasari'u. Judul amal dalam Al-Qur'an wajahidu, paksakan sungguh-sungguh. Diusahakan, wasari'u, dan cepat-cepat, jangan lambat. Lanjut yang terakhir, dzikru qiraatu qisasus sholihin, itu sering-sering membaca kisahnya orang-orang saleh, ya. Nah, bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Utsman ketika berinfak. Masya Allah, ya. Bagaimana Abu Bakar, Masya Allah. Bagaimana Utsman, bagaimana Umar, bagaimana Ali. Bagaimana orang-orang saleh dahulu mendapatkan hidayah. Bagaimana salaf dalam mereka menuntut ilmu, mencari hidayah. Masya Allah, itu akan membuat termotivasi. Makanya para ulama membuat syiar. Ada kutub syiar. Ibnu Katsir punya kitab syiar besar, Bidayah wan Nihayah. Ya, cerita tentang orang-orang soleh terdahulu. Ya, ini sangat bermanfaat. Ya, beli buku Pak tentang kisah-kisah orang yang dapat hidayah. Antum termotivasi nanti. Wallahu taala alam. Sebetulnya yang sangat butuh dengan pembahasan ini ana sendiri. Ya, karena ana diundang di sini, ya ini ana cerita di depan antum. Ya, na'am, semoga Allah SWT ikhwan memberikan kita hidayah, menetapkan kita di atas jalan hidayah, terus menyempurnakan hidayah kita sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mensucikan hati-hati kita, melapangkan dada-dada kita. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT menyampaikan kita insyaallah ke bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah sudah berada di ambang pintu di depan mata kita. Dan semoga Allah ikhwan mengumpulkan kita di surganya insyaallah. Wallahu taala alam. Barangkali itu ya yang bisa ana sampaikan. Semoga yang sedikit banyak atau banyak sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dengan seseorang yang tidak mengerti, yang sudah ngerti sunnah tapi dia tidak mengamalkan sunnah, apakah bisa disebut juga mendapatkan hidayah? Kita katakan tadi, nah, dengan sesama tidak ramah, sering nyemprot. Nah, kita katakan dia dapat asas hidayah dan dia dapat hidayatul ilmi, tapi masalah dia belum dapat taufik untuk hidayatul amal. Ini juga belum selamat mutlak, ya, belum selamat mutlak. Walaupun tentu saja insya Allah manusia itu bertingkat-tingkat Pak. Ada yang jahil beneran, jahil banget, nggak mau nuntut ilmu, bodoh. Padahal kajian ada, dakwah sunnah ada, dakwah salaf ada, bahkan dia musuhi dakwah sunnah. Ini masalah. Ada yang alhamdulillah sudah terpaut dengan sunnah, belajar, tapi belum ada kesiapan untuk belum ada kesiapannya. Ini ada dua. Kalau belum ada kesiapannya karena nggak mau, bahaya. Tapi kalau dia mengatakan anak tuh tahu, anak baru ini sunnah ini anak, tapi anak kayaknya belum bisa melakukannya, ini lebih baik daripada yang pertama. Ya, tapi semuanya tentu saja belum di atas kesempurnaan hidayah. Karena hidayah sempurna itu bila terkumpul pada dirinya hidayatul ilmi dan hidayatul amal. Terus gimana caranya? Allahumma maksakeun. Dipaksain. Dipaksakan ikhwan. Apapun, baik sifatnya syirik, apa tauhid atau sunnah atau ya yang berkaitan dengan muamalah. Ya. Kalau jenggot belum keluar, paksain semua keluar. Kalau celana masih panjang, paksain dipotong. Judulnya Pak, Allahumma maksakeun. Paksakan Pak. Ya, karena memang kita ini punya musuh dua Pak. Musuh internal, musuh eksternal. Musuh internal namanya hawa nafsu, muskilah Pak. Makanya Pak, orang yang soleh dari anak Adam, dia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat tidak ada perang dengan hawa nafsunya, sudah ditundukkan hawa nafsunya oleh Allah. Malaikat juga dah aman dari musuh eksternal setan. Musuh eksternalnya syaitan. Ya,
yang tidak pernah tidak pernah urung menyesatkan janjinya begitu. Masya Allah, ketika antum bisa menundukkan hawa nafsu, bisa menantang setan, sini kau, ya, tidak akan pernah terganggu setan. Masya Allah, dia manusia mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Begitu kata para ulama. Maka ya berarti yang seperti ini sesuai ditanyakan. Tapi tentu saja ya kita juga tidak boleh menghina atau merawat berarti anak sudah di atas hidayah ini. Lah. Jangan yang merasa sudah dapat hidayah ya, mengamalkan sunnah, menganggap remeh orang yang belum di atas sunnah dengan sempurna atau belum mampu mengamalkan sunnah. Yang ada diajak, dinasihati, ya. Jangan sampai ya, itu juga kesesatan. Kalau kita sombong di atas sunnah, sombong. Ya, angkuh, merasa lebih baik daripada yang lain. Ya, walaupun kita katakan sunnah di atas segala-galanya, tapi ketika kita mengamalkan sunnah, jangan menghina saudara kita. Yang ada diajak, dirangkul, ya, dinasehati, dicontohkan, diajak, ya, dan seterusnya. Nah, Ustaz, bagaimana ciri-ciri jika seorang mendapatkan hidayah? Bolehkan kita berdoa untuk meminta hidayah untuk orang tua yang sudah sakit? Nah, ya saya bilang ciri-cirinya jelas. Ciri-cirinya adalah ikhwan, ya, dia di atas hidayatul ilmi, di atas hidayatul amal. Dia mendapatkan taufik masuk Islam dan taufik untuk melaksanakan perintah Allah di atas cahaya Rasulullah SAW, di atas cahaya Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya di atas cahaya Allah dan Rasulnya. Maksudnya di atas kesolehan. Itu cirinya. Ya, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Itu cirinya. Naam. Adapun yang kedua, ya di antara ikhwan sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, meminta kepada Allah supaya dimintakan hidayah untuk orang-orang yang kita ingin mintakan hidayah. Orang tua kita masih bau bid'ah, terkadang masih bau syirik. Keluarga kita, doakan, minimal kita doakan. Sebagaimana Abu Hurairah datang kepada Nabi supaya minta didoakan, diberikan hidayah uminya. Didoakan sama Nabi, pulang sudah berwudu. Masya Allah. Doakan, ya, saudara-saudara kita, termasuk orang kafir, tidak boleh mengecap hari ini kafir masuk neraka hari ini. Misalkan tetangga antum bilang ente neraka, ente pasti ente neraka, nggak boleh. Kecuali kalau dia mati Nasrani, dia neraka pasti. Karena kita tidak tahu apa akhirnya. Barangkali dia seperti siapa? Ana cerita tadi, Abu Thalib ketika meninggal di sisinya siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf suka nangis. Akhirnya, kenapa? Karena dia sebab Abu Thalib tidak dapat hidayah. Karena Umayyah akhirnya masuk Islam. Ya? Siapa yang menghantam pasukan Uhud? Khalid bin Walid. Siapa yang memprovokasi terjadinya perang Uhud? Abu Sufyan. Masya Allah, pembesar-pembesar Islam dulunya. Akhirnya? Dulunya kafir, menentang dan memerangi Nabi di perang Uhud. Akhirnya pada masuk Islam. Kita tidak tahu. Makanya kita doakan juga si Akang Ahok apa sebenarnya? Supaya dapat hidayah. Ya, supaya dapat hidayah. Doakan ya, supaya dapat hidayah. Masya Allah. Kalau dia dapat hidayah, sebagaimana Umar berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, gagahkan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Masuklah Umar bin Khattab ke dalam Islam. Kagak. Ya, kita kan bukan masalahnya dia etnis atau Cina atau masalahnya kafir. Wallah kalau muslim insyaallah. Apalagi misalkan punya ya kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, Masya Allah. Ya, masalahnya kan kafir. Tidak punya hidayah. Kita doakan. Ya, kita doakan. Ya. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, apakah hidayah yang didapatkan bisa hilang? Naam. Nas'alullah as-salam. Jangan merasa aman dengan tipu daya Allah. Ya, antum merasa aman dengan tipu daya maksiat. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau sesatkan hatiku setelah aku berikan hidayah. Ya. Ikhwan, api itu berasal dari percikan, ya, api yang besar berkobar itu percikan api kecil. Tapi
kalau dibiarkan api kecil ini masalah, ikhwan. Bukankah gedung ini adalah tumpukan pasir yang kecil? Tapi kalau dibiarkan menumpuk, dia bisa jadi gedung yang besar seperti ini. Gitulah dosa, ikhwan. Dosa, kata para ulama, ya, bahwasanya diawali dengan kecil. Begitulah setan buat propaganda, membuat menganggap remeh, menganggap indah, menganggap biasa dosa kecil. Akhirnya apa? Akhirnya dia terjun ke dosa besar. Ya, nasallallahu salam. Bukankah Khawarij dahulu orang-orang yang dulunya dosa biasa-biasa saja, sekarang menjadi dosa yang sangat besar. Ya, maka jangan menganggap remeh dosa kecil, tapi kita lihat, jangan lihat dosanya, tapi lihat siapa yang antum melakukan dosa kepadanya, Allah. Jangan lihat dosanya, tapi siapa yang antum maksiati, Allah yang maha gagah, yang maha besar, ya, subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah surga sekarang ada penghuninya? Belum. Yang sahih belum. Tapi gambarannya sudah dikabarkan. Kalau ada gambaran yang diadab itu dikubur di alam barzakh. Ya kan? Nabi cerita di alam barzakh itu. Tapi gambaran kubur hanya gambaran cerita, nanti akan begini dan begitu. Surga juga demikian. Adapun hari ini surga sudah ada. Ya, dan Firdaus di bawah arsy Allah, berarti di atas. Neraka wallahu a'lam. Ya, sebagai mengatakan neraka di bawah. Ya, fi darkil asfal. Ya, wallahu a'lam. Di mana itu gaib? Gaib itu tidak bisa dengan mata telanjang, tapi mata hati. Iman. Iman. Allah katakan uiddat, sudah disiapkan lil muttaqin. Kalau surga uiddat lil kafirin, sudah disiapkan bagi orang neraka, untuk orang kafir itu neraka. Nah, maka ya, naam, kalau sudah ada penghuninya nanti saya di padang mahsyar apakah akan dihisab lagi? Naam, wallahu alam. Gimana antum aja itu? Naam, Pak, kalau ingin tidak dihisab harus lari dari syirik, lari dari bid'ah, lari dari maksiat. Ini antum tidak akan dihisab. Ya, karena ya, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, orang yang jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Tapi siapa? Kecuali orang yang mendapat. Makanya kata Nabi cuma 70.000 saja. Cuma 70.000 saja. Alhamdulillah setiap 1.000 bawa 70.000 lagi. Jadi berapa tuh, ikhwan? Hitung sendiri. Ya Allah, semogalah kita, ya minimal kita berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Ustaz, jelaskan hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Sudah tadi. Hidayatul irsyad, hidayatul ilmi tadi. Para ulama menamakan hidayatul ilmi juga hidayatul irsyad. Dapat petunjuk nih, ngaji nih. Ini nih hidayatul irsyad nih. Ana nih lagi ngasih hidayatul irsyad, hidayatul ilmi. Setelah ini antum mengamalkan atau tidak, itu butuh hidayah kedua. Namanya hidayah apa? Hidayatul taufik atau hidayatul amal. Jadi hidayatul taufik itu namanya hidayatul amal. At-taufik ilal amal, mendapatkan taufik untuk beramal. Ya. Wallahu ta'ala cukup ya. Kata Ustaz Yazid kalau dijawab semua orang gila katanya. Ya. Kalau Ustaz Yazid kalau ada Ustaz jawab semua pertanyaan, ini gila Ustaznya. Jadi anak nggak mau jadi gila, Ustaz gila. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.